Pak Pembimas ini langsung deken jadi MC untuk Pak Pembimas. Kita kalau janji pernikahan itu ada yang janji begini, setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Demikian juga dengan Bimas Katolik, setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Jangan waktu mereka punya banyak proyek saja baru kita mepet dan dekat-dekat. Giliran mereka sudah tidak ada, kita jauh. Jangan. Suatu saat ada lagi. Dan apa namanya? Dulu kan kita dapat banyak dari mereka. Kali ini memang seperti begini kondisinya. Kita nikmati saja. Mereka tetap bagian kita, kita tetap bagian mereka. Makanya saya ajak Pak Pembimas, kita tetap jalan sama-sama untuk turba yang ini, karena kita susun sama-sama. Kan daripada BBM naik, biar sudah kita menerima kenyataan yang seperti ini. Tadi Romo Iron ada titip pertanyaan, tapi saya butuh jawaban sekarang memang. Daripada kamu bawa pulang, pasti tidak mungkin pikir KBG lagi kalau sudah pulang. Apa tantangan terbesar yang kita hadapi di KBG? Coba saya minta dua dari ampenan. Tantangan terbesar apa? Biar Pastor Poruki juga tahu, biar dia tidak pura-pura tidak tahu. Apa tantangan terbesar? Kalau kamu tidak tahu, menurut saya, dari yang saya tahu, tantangan terbesar untuk KBG di Ampenan adalah pengurus KBG tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya apa. Benar atau tidak? Nah, biar saya tidak ada di sana, saya tetap tahu apa yang terjadi di sana. Itu hebatnya jadi dekannya. Bagaimana saya sebagai pengurus bisa lebih melayani? Nah, pertanyaannya, kamu tahu tuh jadi pengurus KBG itu apa saja yang dikerjakan? Tahu nggak? Jangan sampai kita menjabat tapi kita tidak tahu tugas dan tanggung jawab kita. Saya begitu disuruh jadi deken, pertama yang saya cari adalah apa tugas dan tanggung jawab deken. Harus saya tahu itu supaya saya tidak salah menjalankan tugas, juga umat tidak dibodohin dengan jadi deken tuh yang penting kemana-mana dipanggil Romo Deken, kan tidak ada gunanya. Kalau panggil Romo Deken tapi kegiatan dekenat kita tidak dukung, kan bukan itu yang dikejar. Maka yang seperti ini yang saya suka, kita betul menghargai dekenat kita dengan hadir ini kan kegiatan dekenat. Walaupun cuma dengan snack saja, dengan nasi kotak nanti, tapi sudah kita nikmati dari, oleh dan untuk kita, dan ini adalah hasil kolektif kita untuk kita nikmati. Mari kita sama-sama menikmati. Sehingga Bapak Uskup kan pesan, semua program kalaupun kita tidak dapat bintang yang jatuh dari pemerintah, jangan sampai itu dijadikan alasan untuk tidak melakukan. Makanya kita tetap melakukan. Kita punya kekuatan sendiri. Kalau saya prinsipnya, ngapain paroki punya saldo banyak tapi kegiatan tidak jalan? Lebih baik saldo pas-pas tapi kegiatan banyak berjalan. Nanti kan generasi setelah kita, mereka sudah lebih kaya lagi urus ini gereja ini kan. Daripada kita simpan saldo banyak, tidak buat apa-apa, bangga saldo besar paroki kami, terus memang kau besar karena uang kalau tidak ada kegiatan. Nah, banyak-banyak buat kegiatan begini. Apalagi ini kan kolektif kita kan. Kita kasih 2.000, setelah itu kita dapat snack 18.000 dan nasi kotak 20.000 misalnya kan. Oh, lumayan. Karena kalau ikut rapat kayak gini. Pertanyaan berikutnya itu begini. Di sini kan ada pengurus KBG. Ibu Nona, pengurus KBG ya? Pak Sudir, pengurus KBG? Sini dulu Pak Guru. Pak Guru, apa tugas dan tanggung jawab pengurus KBG? Sini. Tidak ada di situ. Apa tugas dan tanggung jawab pengurus KBG? Ya, terima kasih Romo, setelah Bapak Ibu izinkan saya menjawab, karena saya sebagai sekretaris di KBG kami. Kebetulan Pak Ketua kami mungkin ada halangan sehingga saya diusahakan ke sini. Itu sebelumnya. Yang saya pahami, kalau saya sebagai sekretaris di sana, mungkin membuat program, membuat jadwal, menyusun program-program apa yang perlu kami lakukan untuk di KBG kami di sana. Oke. Dari pengalaman susun program Pak Guru, yang rohani berapa, yang jasmani berapa kira-kira dari program itu, yang bersifat rohani dan bersifat jasmani, kan itu juga penting. Tadi Romo Iron sudah bilang, bukan soal program banyak, tapi
berguna untuk dilakukan nggak? Kira-kira program apa? Yang rohani dulu. Yang rohani biasa kami untuk Sario pendalaman seri. Yang jasmani? Yang jasmani kemarin kami sempat berolahraga bersama. Wah, mantap. Coba menanam hal-hal lain kemarin hanya saja tidak berhasil kami coba menanam beberapa tumbuhan yang menunjukkan hidup apa itu mencapai upaya yang kami tanam bersama. Dan juga olahraga bareng sempat kami lakukan dan sekarang masih beberapa teman-teman yang kami lakukan. Oke. Terima kasih Pak Guru. Olahraga bareng, kecil sederhana. Daripada kamu olahraga sama orang lain kan dengan KBG. Itu membuat kita makin solid. Jangan anggap remeh. Selalu saya tanyakan, kenapa kelompok arisan lebih solid daripada KBG? Ini saja mau buru-buru pergi arisan ini. Ada beberapa yang saya bilang, pending dulu kamu punya kegiatan, gereja lebih penting. Biar jangan bikin malu saya dengan Romo Iron, kebetulan kelompok Manggarai. Nah ini kegiatan nih, saya Romo Iron, yang ini kamu buat kegiatan lagi tidak ada. Saya kasih tahu Romo Iron, kalau minta jangan dilayani. Saya tidak tahu mereka datang atau tidak. Tapi intinya begini, dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain pasti akan ditambahkan kepadamu. Kamu datang berkorban sekarang, jangan berpikir Tuhan tutup mata. Tuhan tahu cara membalas yang terbaik untuk kamu nanti, karena kita berpikir tentang gereja. Nah, kita kembali ke bahan ini. Tadi Romo Iron sudah menjelaskan banyak, silakan simpan baik-baik di hati dan pikiran. Saya akan menyampaikan secara konkret bahwa KBG itu kelompok orang beriman untuk perdalam dan tangguhkan iman dan tingkatkan rasa cinta dan rasa memiliki gereja. Coba pikir baik-baik itu. Kelompok orang beriman, bukan kelompok orang-orang. Bukan juga kelompok orang gosip. Bukan juga kelompok orang kepo. Tetapi kelompok orang beriman. Berarti iman nomor satu. Tujuannya untuk perdalam dan tangguhkan iman dan tingkatkan rasa cinta dan rasa memiliki gereja. Orang boleh beriman seperti yang Romo Iron bilang tadi, kau doa sampai lutut bengkak sendiri ke ruang adorasi 1 kali 24 jam, pulang kau tidak masuk KBG, tertawa besar Tuhan Yesus itu. Jangan percaya diri kita rajin berdoa tapi di KBG tidak ikut. Untuk apa Yesus pecah-pecahkan tubuhnya? Untuk menghargai persekutuan. Makanya tadi di gereja saya bilang, kenapa Thomas itu tidak pergi kunjung secara pribadi saja bilang, Thomas kurang ajar kau tidak percaya dengan saya. Sini kop tangan, kasih masuk. Tapi di depan orang banyak. Kenapa? Pengalaman iman pribadi itu penting untuk membangun hidup beriman orang lain. Itulah KBG. Kita punya pengalaman iman, berbagi untuk orang. Bapak Ibu, sederhananya begini, contoh praktis terakhir saya dapatkan begini. Di salah satu KBG mereka buat pendalaman APP. Lalu salah satu bapak bercerita tentang apa yang dia alami dan dia rasakan di keluarganya. Lalu tidak sengaja salah satu anggota bikin video dan buat di story. Ternyata dia punya menantu yang sedang menjalankan puasa sudah 7 hari. Mereka nikah secara muslim. Begitu lihat di story keluhan mertuanya, marah dia. Pulang, Pak, tadi kamu kemana? Pergi itu. Kamu omong apa di sana? Ada gesekan-gesekan sedikit. Oh, sorry nak, itu jangan lihat depan, ada terakhirnya. Pokoknya ceritanya adalah berawal dari story. Tapi hasil akhirnya begini. 2 hari 2 malam menantunya ini diam di kamar. Bapak dan mamanya sudah mulai galau, takut keluarganya datang serang. Begitu hari ketiga dia bangkit pergi ketemu bapak mamanya. Sini dulu bapak mama saya mau omong. Mulai tambah ketar-ketir sudah. Padahal dia mau bilang apa? Saya sudah renungkan selama berapa hari. Sudah saya ikut bapak mama, saya batal puasa, saya akan ikut. Nah, sederhana sekali. Akhirnya pasca kemarin anaknya dibaptis dan mereka sedang dipersiapkan untuk dibaptis dan nikah Katolik juga. Sederhana kan Bapak Ibu? Berawal dari pendalaman. Jangan anggap remeh itu. Tuhan bekerja di sana karena kita mendalami sabda Allah. Roh akan bekerja untuk mengubah kita.
Saya sendiri juga diubah oleh banyak kesempatan ketika saya ikut sharing. Kemarin saya ikut dengan OMK dan PMKRI, itu banyak sangat membantu untuk saya pribadi. Coba bayangkan, mereka bisa menemukan ketika Yesus bicara, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Mereka bisa berpikir, alam juga kita telanjangi, kita potong pohonnya, alam juga butuh diselimuti dan dikasih pakaian. Wih, saya bilang, kita yang belajar filsafat teologi saja belum tentu sejauh ini berpikir. Mereka yang kita lihat tidak jelas, kumpul-kumpul, kok bisa berpikir begini? Kan malu juga saya. Bapak Ibu, kadang kita angkuh karena kita sudah tua dan sudah senior, merasa kita sudah hebat dan tahu semua tentang iman. Tidak. Jangan berpikir yang baru kemarin masuk itu tidak lebih beriman dari kita. Beberapa hari ini saya dikagetkan dan dikejutkan oleh satu orang ibu yang sedang katekumen. Apa yang dia buat? Setiap siang ketika sudah jemput anaknya, dia doa. Bukan di ruang adorasi, di depan tabernakel. Belum Katolik. Wih, saya bilang ngeri ya. Sampai waktu saya datang disotingin untuk omong di TVRI saja, saya juga mau bilang, kalau kamu berdoa di sana, biar jangan pamer-pamer di sini. Tidak enak juga saya. Tapi dia terus berlutut berdoa. Itu kru-kru TVRI itu kan orang-orang teman muslim semua. Tapi dia berdoa untuk saya. Wih, kami saja kalau ada waktu Senin Kamis doa bersama di sini. Dia ini tiap hari datang. Bayangkan kita yang sudah lama Katolik, tunggu latih kor baru ke gereja, tunggu jadi lektor baru ke gereja. Terus kita bangun gereja bagus-bagus, ini untuk siapa? Nah itu. Ini KBG. Maka kalau mau gampang untuk ingat saja ada 3 hal ini. Arti, ciri khas, tujuan. Artinya ini, KBG adalah kelompok kecil umat Katolik. Tadi Romo Iron sudah sampaikan. Saya lebih detail lagi dan lebih konkret. Sekitar 15-30 kakak yang tinggal berdekatan. Nah, coba cek, saya tinggal berjauhan atau berdekatan. Berkumpul secara teratur untuk berdoa, berbagi kitab suci dan membangun persaudaraan. Ini Bapak Ibu, cukup 3 ini. Berkumpul secara teratur, berdoa, berbagi kitab suci dan membangun persaudaraan. Makanya kenapa tuh Sinode 4 memutuskan untuk reposisi tempat KBG dan lingkungan. Maksudnya begini, Romo Iron sama Pak Gordi punya rumah berdampingan. Tapi Romo Iron KBG jauh di sana, Pak Gordi KBG di situ. Ketika berdoa, Pak Gordi datangkan dia punya kelompok. Ketika Romo Iron punya gili, datangkan tetangga, lihat, kamu ini satu gereja kah? Kan menjual gereja tuh. Orang bertanya, Pak Gordi gereja apa? Romo Iron gereja apa? Orangnya datangnya beda-beda. Padahal kan tetangga. Ber-KBG saja dengan orang terdekat. Toh kita sama-sama Katolik. Saya juga heran, makanya lebih enak jadi umat daripada jadi pastor. Kenapa? Umat itu boleh ngotot, kalau pastor sudah lama suruh pindah. Tapi umat kita pindah KBG dan lingkungan, mana dia mau? Lama sekali Romo itu belum pindah-pindah. Terus kau di KBG itu kau sudah pindah, orang lain sudah pindah semua karena pindah rumah, kau di situ terus. Makanya posisi kita Romo Iron seperti orang di EME bilang, saya ingat di negara itu ada satu orang EME bilang gini, posisi jadi suami itu serba salah. Nomor 1, istri benar. Nomor 2, kalau istri salah tetap kembali ke nomor 1, istri benar. Jadi suami salah terus. Jadi pastor juga begitu. Nomor 1 umat benar. Nomor 1 apa ya? Benar. Nomor 1 umat benar. Nomor 2 umat salah, kembali ke nomor 1. Pokoknya seperti itulah, umat selalu benar, pastor selalu salah. Kalau kita omong, ayo ber-KBG sesuai dengan hasil sinode, Romo apalagi model kayak gitu, baru muncul di sini sudah mau rubah-rubah kita. Ada atau tidak yang begitu ya? Ini Pak, ini kita tidak omon-omon ini, omon berdasarkan definisi. Jadi KBG bertujuan menghadirkan gereja di tengah masyarakat, memperkuat solidaritas,
dan menjadi sarana pastoral yang mandiri serta misioner di tingkat paroki. Nah, sekarang ada tambah soliditas. Seperti itu tadi, kita tinggal berdampingan, tapi kita KBG berbeda, kan tidak solid itu. Tidak solid. Lalu kita besar bilang KBG yang solid. Apalagi kalau baca doa tahun pastoral itu di gereja, KBG yang solid dan solider, padahal dia sendiri tidak mau pindah. Kadang lucu juga ya, kita berdoa berapi-api di depan Tuhan, ke belakang kita berair-air. Itu dia punya arti. Sekarang ciri khas. Saya itu kalau membahas sesuatu itu selalu pakai prinsipnya ME. Apa? Who am I? Mengenal diri artinya. Lalu pertanyaan berikut, kenal karakter dan sifat. Itu penting. Makanya Bapak Ibu, jadi Katolik itu harus tahu sifat gereja Katolik. Apa sifat gereja Katolik? Satu, kudus, Katolik, apostolik. Satu artinya apa? Hanya ada satu pemimpin. Kudus artinya untuk menguduskan kita orang berdosa. Jangan begini, sudah lama tidak ke gereja atau tidak mengaku dosa, bilang, Romo, saya sudah terlalu lama tidak pergi, saya tidak usah pergi lagi, malu. Loh, kan karena kau berdosa kau harus datang, karena fungsinya gereja menguduskan. Makanya juga jangan berpikir kita terlibat di gereja karena kita kudus dan suci, itu salah. Nanti kalau kita terlibat di gereja karena kita kudus dan suci, tidak ada orang terlibat, karena belum ada orang suci dan orang kudus juga di dunia ini kan. Karena kita berdosa dan tidak pantas, kita ke gereja. Kamu nanti jadi prodiakonnya. Oi Romo, saya belum bisa nih. Padahal saya tahu alasannya apa, nanti tidak bisa isi togel. Karena kamu tidak pantas, Tuhan mau pakai. Tuhan itu selalu pakai yang tidak pantas dan tidak layak. Yang penting punya hati. Sama juga dengan begini toh, ada orang yang tidak mau terima komuni dari prodiakon. Mungkin karena dia lihat waktu dia datang ke sakristi, dia masih pegangan tangan atau pegang bahu atau pegang pantat istrinya. Lalu ada yang bilang, saya tidak mau terima dari dia. Kenapa? Masa dia sebelum datang sudah pegang dia punya pantat istrinya. Saya bilang, kan bagus pegang pantat istrinya daripada pegang pantat istri orang, kan itu yang berdosa. Kan bagus, itu istrinya. Kalau istri orang baru kau boleh tidak terima karena tangannya najis. Ini istri sendiri, atau jangan sampai kau cemburu dengan dia karena mesra dengan istrinya. Kemudian soal terima komuni, jangan merasa yang beri itu tidak pantas. Kamu sebelum terima komuni itu doanya apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya. Bukan, ya Tuhan, prodiakon itu tidak pantas. Jadi lihat diri orang berdosa, makanya kita ke gereja, karena fungsi gereja itu menguduskan orang berdosa. Lalu sifat yang ketiga, satu, kudus, Katolik, universal, umum. Tidak perlu kita jelaskan lebih detail. Yang keempat, apostolik, itu gereja para rasul. Kenapa kita di altar itu ada gambar para rasul? Gereja yang diwariskan dari para rasul. Maka KBG itu warisan cara hidup para rasul. Makanya itulah pilihan cara hidup menggereja yang betul biblis, sesuai dengan kitab suci. Seperti dalam bahasan pertama tadi kan, mereka berkumpul setelah mereka beriman dan dibaptis, mereka berkumpul berdoa, memecah-mecahkan roti bersama, berbagi firman, berbagi rezeki. Nah, itulah kenapa Yesus itu panggil para rasul, karena mencintai komunio, tidak bisa sendiri-sendiri. Dan dia menampakkan diri itu dalam sebuah komunitas. Walaupun yang ragu cuma Thomas, dia datang kepada sebuah komunitas. Kenapa? Persekutuan itu penting. Makanya iman pribadi tidak cukup. Nanti kita lihat tahap-tahap pertumbuhan iman seorang dari pribadi ke dalam KBG. Kemudian ciri khasnya. Oh, sebelum kita lihat ciri khas, itu kan sifat gereja. Sifat gereja ada 5. Karakter gereja Katolik apa? Kalau orang ME kan jelas, karakter itu beda dengan sifat. Karakter itu umum. Ada 4, penolong, pemikir, perencana, katalisator. Nah, sekarang gereja Katolik punya karakter apa? Apa? Tidak tahu kan? Tapi banyak sekali omong tentang gereja.
Padahal tidak tahu apa-apa tentang karakter dan sifat gereja. Karakter gereja Katolik adalah sakramental. Hanya gereja Katolik yang punya sakramen. Maka jadi gereja Katolik itu menikmati sakramen lebih penting. Waktu rekoleksi saya tanya, doa utama gereja Katolik itu doa apa? Apa? Iya, waktu itu ada yang jawab, Bapa kami. Bapak Ibu, bagaimana kita berdoa kepada Bapa kalau kita tidak percaya dulu Dia? Kan gitu logikanya. Jadi doa aku percaya, baru kita Bapa kami. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita menyapa Dia Bapa. Kalau tidak percaya berarti itu Bapa bengot namanya, kalau orang Manggarai bilangnya. Tuh, sekarang begini, 5 perintah gereja. Kita sering perintah orang di dalam gereja, tapi tahu nggak 5 perintah gereja untuk kita? Jangan sampai pengurus KBG tidak tahu 5 perintah gereja, tapi sering perintah umat. Perintah pertama, nah, boleh cek di Google. Rayakanlah setiap hari raya seperti hari Minggu. Saya mau tanya, kita pengurus KBG ikut nggak hari raya kalau itu dirayakan di luar hari Minggu? Yang kelima, potong memang. Sambutlah tubuh Kristus setiap masa Paskah. Kamu tahu masa Paskah itu kapan? Bukan malam Paskah dan hari raya Paskah. Sejak kita merayakan Vigili Paskah sampai Pentakosta, itu masa Paskah. 50 hari terima sambut pada masa itu. Makanya kita di Mataram dibiasakan dulu dengan ikut oktav Paskah dulu. Minimal. Karena para murid itu kumpul berdoa, lalu mereka kan rayakan Pentakosta dikasih Roh Kudus. Kita juga sebelum Pentakosta kita berkumpul berdoa supaya Roh Kudus itu betul datang dan masuk di dalam diri kita. Ini hanya malam Paskah dan hari raya Paskah datang, giliran Pente datang lagi mau terima Roh Kudus. Tidak bisa. Ya sudahlah, minimal ada ikut novena Pentakosta. Pasti di sini juga ada yang tidak pernah ikut novena Pentakosta ya. Padahal pengurus KBG kita. Jangan sampai. Tapi bagusnya biasanya setiap kali Pentakosta itu bertepatan dengan bulan Maria. Tapi lebih parah lagi ketika kita doa rosario sampai peot, novenanya kita tidak doakan. Adakah begitu? Pasti. Yang penting doa rosario novenanya lupa. Maka sekarang saya ingatkan, kalau kamu doa rosario jangan lupa novena Pentakosta, kalau memang itu sudah saatnya. Tuh. Persekutuan, ini nomor 1 memang dia ciri khas persekutuan. Karena tidak hanya untuk pribadi berimani, untuk bersama. Badah saling mengenal, mendukung dan berbagi hidup antara umat. Saya kembali ke contoh tadi. Ini kan untuk mengenal, mendukung dan berbagi. Misalnya, katakanlah, jangan panggil Romo Iron, Bapak Iron sama Bapak Gordi rumah berdampingan, biar gampang kita ingat. Begitu Bapak Gordi sakrat maut dan mau minyak suci, apakah dia harus bel Pak Ansel yang teman anggota KBG-nya jauh di sana, di Labu Api misalnya? Kapan dia sampai sini? Padahal ada tetangga di sebelah yang harus bisa dimintain tolong. Gitu Bapak Ibu. Giliran doa rosario harus pergi jauh-jauh ke sana kan? Bawa istri anak pakai motor, berarti itu makan berapa liter bensin, padahal di samping ada doa kan? Kalau selamat. Kalau tidak selamat lagi, hanya karena kejar mau pergi doa yang jauh-jauh, padahal ada yang di samping. Ini kan Bapak Ibu sederhana sekali untuk membantu kita. Ini KBG bukan mempersulit kita, tapi banyak yang berpikir dipersulit oleh KBG. Padahal bukan KBG yang mempersulit, perasaan kita yang mempersulit diri kita. Kenapa? Tidak mau bergabung dengan semua orang, pilih kasih dalam bergaul. Itu saja masalahnya. Padahal kalau kita welcome kepada siapa saja, mau ditempatkan di mana saja, no problem. Tapi ketika kita mulai pilih kasih, ya itu yang menjadi masalah. Karena kita pasti akan pilih yang sesuai dengan yang kita mau dan yang kita suka. Masalahnya hidup gereja ini kalau berdasarkan rasa suka dan tidak suka, tidak bisa. Karena kita dibilang barang siapa mau mengikuti aku, menyangkal diri, memanggul salib, lalu
Mengikuti aku, mengingkar diri termasuk mengingkari kemauan sendiri. Kita kan banyak harus ikut maunya kita. Berbasis sabda, jadi setelah menjaga persekutuan berbasis sabda, pertemuan rutin sering diisi dengan pendalaman kitab suci atau doa bersama. Kan tidak rumit ini Bapak Ibu. Ada kalender liturgi, ada e-katolik. Ayo kumpul-kumpul, coba kita baca bacaan hari ini. Menurut kau apa itu bacaan? Menurut pengalamanmu apa? Kan asik saja gitu dia. Sambil ngopi nggak apa-apa. Bahkan pernah waktu di Sumbawa saya bilang, mungkin kami perlu berpikir untuk pendalaman dan sharing kitab suci ini, untuk yang mau minum sopi, minum saja dulu. Kenapa? Ada orang yang lebih pintar dan bagus omong kalau dia sedang minum sopi. Kalau dia sudah tidak minum, dia macam patung. Tidak bisa omong, tidak bisa berpikir. Ya, mungkin juga kita teologi kontekstual ini sesuaikan dengan sikon, daripada dia tidak omong dan tidak merenungkan sabda. Karena saya menemukan ketika duduk-duduk, memang orang betul-betul encer dan bagus cara berpikir dan cara menganalisanya kalau sedang ada alkohol. Mungkin itu kenapa alkohol gampang menyembuhkan luka ya, termasuk luka batin dan luka rohani. Tidak apa-apa minum sesekali, asal jangan bikin mabuk dan asal jangan curi punya orang, atau jangan ambil jatah beli ikan di keluarga hanya karena beli sopi. Itu yang tidak benar. Kemudian solidaritas dan aksi ini seperti tadi Romo Iron bilang, tidak ada gunanya kita punya rohani bagus kalau tidak didukung dengan aksi. Solidaritas dan aksi mewujudkan cintanya, kasih nyata, misalnya kunjung orang sakit, aksi sosial, olahraga bersama. Penting tuh olahraga bersama, karena kalau tidak olahraga bersama, kita ikut mendukung orang yang asam urat dan kolesterol. Kan sederhananya begitu. Tapi mungkin dengan ajak olahraga bersama di KBG, kita membantu mereka yang sudah agak peot lututnya karena asam urat dan kolesterol. Mungkin susah untuk dia karena dia tidak ada teman. Dengan kita menemani, kita membantu dia untuk sehat sedikit. Saya waktu sama Frater Edo itu merasa terpacu untuk ikut nge-gym, sebenarnya lebih karena saya pingin dia tidak terlalu gembrot, itu saja. Mungkin dengan saya ikut, dia dipacu untuk dia juga ikut. Termasuk kami intermittent fasting itu karena kesepakatan bersama. Sederhana saja kan. Supaya saya pikir, saya bilang, kau ini masih Frater sudah sebegini beratnya, obesitas gitu. Bagaimana jadi Romo nanti? Usahakan jangan sampai gemuk sebelum tabis, supaya ramping sedikit waktu tabis. Ayo kita olahraga, kita intermittent fasting. Kan sederhana, membantu orang supaya sehat. Di KBG kan banyak kita punya umat yang susah itu, mungkin karena asam urat, karena kolesterol. Ajak aja dia jalan. Ayo jalan bersama KBG, jalan. Gitu-gitu aja. Nanti kalau sudah capek malam doa rosari. Daripada kamu doa rosari terus tapi kemudian kamu sakit, kan tidak ada gunanya. Itu hal sederhana. Struktur, nah ini dia. Ada strukturnya, maka kamu ini masuk di struktur hierarki gereja ini, pengurus KBG. Ini, tergabung dalam paroki, jangan sampai ada KBG tapi tidak ada paroki. Memiliki pengurus atau ketua atau tim inti yang dipilih umat dan sering menggunakan nama pelindung Santo Santa. Inilah pekerjaan rumah pertama saya masuk di Mataram. Karena saya tanya, kamu KBG apa? KBG 1, 2, 3. Memang kamu punya di surga ada Santo 1, Santo 2, Santo 3? Ini Bapak Ibu, waktu itu saya sudah bilang, kalau bisa KBG itu ada nama pelindungnya, supaya melindungi dan mendoakan kita. Jadi jangan lagi pakai istilah KBG 1, 2, 3. Saya wanti-wanti memang, karena setelah ini tim Puspas yang akan turun langsung untuk mencek ulang ini KBG. Sejauh ini mereka bilang sampai tahun lalu ada paroki yang tidak ada KBG tapi ada lingkungan. Tapi waktu FGD katanya ada. Oh ya, bahaya juga ini, tipu-tipu nih. Jadi mulai sekarang pikir di KBG itu pelindung, jangan lagi malu kita tanya KBG apa ini? KBG 1. Kan Romo-Romo mau live in. Para pengurus KBG segera kasih nama kalau belum ada nama setelah ini. Jangan bikin malu ini nih. Kecuali kalau manusia, karena ada yang namanya 1 ya.
1, 2, 3. Tapi KBG itu harus ada pelindung. Lalu tujuan, tadi Romo Iron sudah banyak mengatakan itu, coba jangan lupa ingat. Ini nih, mendekatkan gereja. 1, gereja dekat dengan kita. 2, kita dekat dengan gereja. Itu maksudnya. Saling mendekati. Membangun persaudaraan, aksi misioner, pemberdayaan umat, dan KBG sebagai gereja mini. Ini tadi sudah. Jangan lupa nama pelindung. KBG dalam hidup beriman, menggereja dan bermasyarakat. Ini 3 nih. Dalam hidup beriman, doa, sharing, kitab suci, ekaristi, menikmati sakramen, ada kerikma ini. Hidup menggereja, beda Bapak Ibu. Hidup beriman tidak sama dengan hidup menggereja. Ingat baik-baik, core itu hidup beriman, tapi core itu hidup menggereja, core lingkungan maksudnya. Tapi itu bisa dilihat sebagai sarana mengekspresikan iman. Makanya saya bilang, kamu jangan berpikir kalau tanggung core di gereja itu bayangannya seperti festival. Tidak. Karena kalau kamu core di gereja dan bayangan seperti festival, kamu akan lomba core antara lingkungan. Nanti pasti berlomba siapa yang terbaik. Tapi kalau kamu core karena mengekspresikan iman dan kedekatan dengan Tuhan, kamu tidak peduli kamu baik atau tidak baik, yang penting kamu menyanyi dengan iman. Kan ada istilah kue bene cantat bis orat, yang bernyanyi baik berdoa 2 kali. Tapi kalau kamu bernyanyi baik tidak ada doa, itu festival, bukan core. Demikian juga petugas liturgi lain. Saya selalu guyonin anak-anak. Mereka bilang, Romo ikut gladi. Tidak, saya berdoa sejak kamu gladi. Percuma kamu gladi pontang-panting sampai pegal sana sini kalau kamu misa tidak ikut, doa tidak ikut. Kenapa? Kita itu alat di tangan Tuhan untuk menampakkan keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Kalau kita beri diri kita roh yang menggerakkan, apa yang kamu takutin? Kalau roh sudah bekerja, semua aman. Maka hasilnya apa? Lihat, saya tidak ikut gladi, kan lebih lancar kan? Daripada kamu gladi pontang-panting. Kenapa? Kerohanian nomor 1. Lakukan itu sebagai ekspresi iman. Tuh. Jadi hidup beriman itu doa, sharing. Hidup menggereja itu core, kerja bakti, tugas gereja, rawat persekutuan lewat hal-hal yang tadi itu, doa olahraga bersama. Kemudian hidup bermasyarakat. Ini karena kita punya misi gereja, martir, harus beri kesaksian. Nah, sekarang kita mau lihat tugas dan tanggung jawab pengurus KBG. Kan ada tidak? Hidup beriman, hidup menggereja, hidup bermasyarakat. Tugas dan tanggung jawab pengurus KBG: 1, jaga domba; 2, jaga iman dan hidup beriman domba; 3, jaga gereja dan hidup menggereja umat. Ini kamu punya tugas. Biar tidak bingung lagi. Jaga domba atau umat, jaga imannya dan hidup beriman umat, jaga gereja dan hidup menggereja umat. Makanya jangan sampai kamu pengumuman ada misa di gereja, setelah itu kamu tidak datang tapi sudah buat pengumuman. Kan itu bukan begitu. Kadang banyak yang berpikir jadi ketua pengurus lingkungan dan pengurus KBG itu tukang kasih pengumuman, tapi dia sendiri tidak datang. Ada juga yang begitu kan? Bukan itu. Ratu surga dulu. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ratu surga bersukacitalah. Haleluya. Boleh kau kanong haleluya. Telah bangkit seperti disabdakan yang haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami juga bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bunda yang perawan Maria, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke. Terima kasih. Ada lagi jadi pengurus KBG hanya untuk pungut iuran. Kan? Benar. Tapi yang paling utama itu jaga domba, jaga imannya, jaga hidup menggerejanya. Wih, kamu tidak ikut latih kor.
Kenapa? Itu jangan baru kunjung orang pas kau punya iuran ini belum bayar ini. Kita itu bukan KBG, itu bukan untuk tempat tagih iuran. Perlu, tapi bukan itu yang penting. Ajak orang berdoa, ajak orang ke gereja, ajak orang aktif dalam hidup beriman dan menggereja. Kan ini tugasnya. Jaga waka istilahnya. Makanya saya tertarik ketika gubernur kemarin, ketika teman-teman MUI memberikan 3 hasil penemuan mereka di NTB untuk dieksekusi oleh pemerintah untuk diperhatikan. Saya senang dengan respon gubernur, karena kan mereka ajukan 3 penemuan itu, hasil pengamatan mereka. Masalah sosial yang perlu segera diatasi di NTB itu, 1, tajen, judi ayam, katanya itu nomor 1 itu paling rame. Yang kedua itu narkoba, yang ketiga itu seks katanya. Lalu Pak Gubernur waktu memberikan sambutan bilang, ya nanti kita kerjasama, tapi kalau saya minta para majelis ini untuk bangun spiritual, hidup rohani. Yang paling penting kita jaga image pesantren, biar pesantren tidak lagi menjadi tempat di mana ada perlakuan pelecehan seksual di bawah umur. Atau yang begitu-begitulah. Ya kan para ulama semua cocok. Lalu setelah itu saya chat Pak Gubernur, terima kasih Pak Gubernur sudah mengingatkan kami sebagai tokoh agama untuk membangun hidup rohani. Dia bilang, Romo ada tadi kah? Kok saya tidak lihat? Lalu dia tulis tertawa, hehehe. Saya bilang, saya ada Pak Gubernur. Tapi setelah Pak Gubernur sambutan saya pulang duluan, karena saya akan mau membangun iman ini, kan ada misa. Oh ya, jangan lupa doakan kami. Oh. Jadi ini Bapak Ibu, kita kan pengurus ini kan penanggung jawab hidup beriman dan hidup menggereja. Begitu. Berarti mereka memerevisi setelah ini jangan hanya pungut iuran saja ya, jangan lupa. Soalnya macam ada pengurus KBG yang tukang tagih iuran ini. Tapi ada juga yang ada nama tapi tidak buat apa-apa. Dan ada yang memang takut jadi pengurus. Bapak Ibu, ini kan pelayanan, kata Romo Iron tadi. Ketika kita jadi pelayan karena Tuhan percaya dengan kita, itu saja. Kalau Tuhan tidak percaya dengan kita, tidak mungkin Tuhan mau pakai. Jadi itu 3 tugas pengurus KBG. Jaga domba, jaga iman dan hidup beriman domba, jaga gereja dan hidup menggereja umat. Nah, mungkin ini yang perlu sedikit. Jaga gereja. Jaga image gereja. Maksudnya termasuk ketika kita rapat DPP di sini, kita semua termasuk Dewan, pengurus lingkungan, pengurus KBG punya tugas tanggung jawab jaga harga diri dan martabat gereja. Bukan kita lagi yang memprovokasi umat mempersoalkan gereja. Pengaruhi sana sini, kusukasak sana sini. Di sana tadi kami pertemuan begini-begini. Ayo atur strategi sudah, bagaimana counter attack begitu. Serangan balik untuk keputusan. Pak penyuluh ada juga begitu-begitu. Semoga tidak ada yang jadi penyuluh agama yang jadi provokator di dalam gereja ya. Cek baik-baik. Jadi kita itu jaga waka, jaga gereja. Dan apapun kebijaksanaan gereja, kita yang jaga. Jangan kita lagi yang merusak kebijaksanaan gereja yang kita sudah sepakati di ruang rapat dengan memprovokasi umat tertentu. Karena kadang-kadang kita manusia juga, kalau dia sering beliin kita rokok, baru dia sedikit tidak suka dengan gereja, mulai sudah nyetel gitu. Dia begini, dia begitu, romonya begini, begitu. Padahal kita lupa, kita pejabat gereja. Itu jaga image gereja. Itu tugas kita, karena dipercayakan oleh Tuhan. Dan hidup menggereja umat. Nah, sekarang kita lihat tahap pertumbuhan dan perkembangan iman. Belajar saja dari Oktav Paskah. Bapak Ibu, iman itu bertumbuh dan berkembang. 1, anugerah kepada setiap pribadi. Makanya kalau ada baptisan dewasa, saat dilantik ditanya, apa yang kamu minta dari gereja? Mereka menjawab, kami minta iman. Maka setelah itu kita kasih doa aku percaya dan Bapa kami. Baru dikasih nama. Kemudian iman pribadi itu seperti Maria Magdalena. Makanya
dia sangat dekat dengan Yesus dan Yesus pun menyentuh hal yang paling dalam dari pribadinya. Jangan membayangkan yang lain ketika kita bicara hal yang paling dalam dari pribadi Maria Magdalena itu apa, Pak Gerix? Apa yang paling dalam? Bukan yang di kedalaman, tapi di kedalaman jiwa itu apa? Perasaannya. Dia akan merasa kehilangan sosok yang membuat dia tenang dengan hidup, yaitu Yesus. Karena Yesus menyembuhkan dia dari 7 roh jahat. Maka ketika Yesus mati itu sebuah kehilangan terbesar untuk dia. Saya pikir kita juga sudah pacaran lama bertahun-tahun, tiba-tiba putus kan? Pasti apa? Stres juga. Pernah putus kah Pak Sudir? Pacaran lama lalu putus? Saya pikir banyak di antara kita. Disitulah kita mengalami kehampaan jiwa. Bukan kekosongan jiwa. Beda ya antara hampa dan kosong. Kubur itu kubur kosong, bukan kubur hampa. Tapi hati Maria Magdalena itu bukan hati kosong, tapi hati hampa. Hampa artinya apa? Ada tapi tidak merasa apa-apa. Kosong bukan berarti tidak punya apa-apa. Coba lihat, kubur kosong Yesus bukan tidak ada apa-apa. Ada banyak malaikat di situ, ada banyak kekuatan. Tapi kalau hampa seperti yang sering kita rasa, punya hati tapi blank begitu. Dan Yesus itu menyentuh apa yang paling dalam di kedalaman jiwa Maria, kehampaan hati. Karena merasa kehilangan Tuhan. Makanya dia curhat kepada malaikat, saya itu punya Tuhan itu hilang, diambil orang. Kamu tahu siapa yang curi itu taruh di mana? Oh, dia sudah bangkit seperti dia katakan. Tiba-tiba Yesus sendiri datang, panggil Maria. Langsung dia toleh, oh Rabuni, artinya guru. Dia bilang, sabar, jangan sentuh saya sebelum saya kembali kepada Bapakku dan Bapamu. Artinya apa? Dia menyentuh apa yang paling pribadi yang membuat Maria kehilangan dalam hidup. Dia datang sapa sendiri, tepuk-tepuk sedikit. Seperti itulah Tuhan mengisi kekosongan, kehampaan diri kita dengan iman. Maka iman itu soal jawaban pribadi kepada Tuhan. Itu sangat pribadi. Makanya Yesus bilang apa? Imanmu yang menyelamatkanmu. Maka saya bilang kemarin ke Bapak Grace, tidak bisa begini Bapak Grace. Karena kita berhalangan, utus saja Mama Grace sama anak-anak ke gereja. Tidak, itu dia untuk keselamatannya. Kita untuk keselamatan kita, karena imanmu yang menyelamatkanmu. Kan kita sering begitu. Kalau mewakili utus bakti, oke. Tapi kalau mewakili utus berdoa, tidak bisa. Kemudian bagaimana dia bertumbuh? Ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid ke Emmaus, itu adalah tanda kita butuh teman dekat dalam hidup. Makanya saya kan ketika ada Romo Iron di sini, saya senang ke Mataram karena saya sudah punya teman sejak kita seminari menengah untuk saling mendukung dan menguatkan. Lihat aja sekarang kan kami sama-sama, kalau bukan teman belum tentu juga dia mau. Saya juga tidak mungkin juga ikut maunya dia kalau bukan karena teman. Artinya apa? Teman dekat yang kita rasa dekat itu penting untuk menopang hidup kita. Dan makanya saya bilang suami istri itu 2 orang murid ke Emmaus. Lalu kita yang tidak punya istri itu suami? Oh banyak. Kita juga ada teman, tidak perlu kasih tahu. Yang paling penting begini, kita perlu punya teman dekat untuk kita berbicara dan berbincang-bincang tentang hidup kita. Dulu waktu saya masih hidup Romo Yomi, kami sering bersama ngopi kah, wine kah, lalu kita ngobrol tentang kita punya kehidupan untuk berbagi cerita, dan tidak perlu diceritakan sembarang. Tidak perlu juga cerita di medsos kan, nanti jadi bahan pembicaraan orang dan bahan gosip. Makanya kan ada hal yang perlu kita bicarakan cukup dengan teman dekat, bukan dengan teman-teman. Jadi 2 orang murid kami, itu yang buat kita bertumbuh dalam pribadi dan juga dalam iman. Maka kami para imam juga dianjurkan punya bapak rohani. Tuh. Jadi bertumbuh dalam, maka iman itu bertumbuh dalam keluarga. Karena di sana ada Pak Sutri. Nah, di sini bersama. Setelah menampakkan diri kepada 2 orang murid ke Emmaus, kan dia menampakkan diri kepada 11 rasul minus Yudas. Artinya apa? Inilah KBG ini komunitas. Iman itu berkembang dalam komunitas. Makanya waktu Romo Rinto menseringkan bahwa dia tertarik menjadi imam karena sering ikut 2 rosario di Abentubu. Ini kan contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anak-anak, bagaimana dia jadi baik dan mempunyai iman yang bagus kalau kamu tidak bawa dia di doa di KBG, di lingkungan, tidak bawa ke gereja.
Makanya saya selalu kagum betul dengan satu pasutri yang Dian sama siapa kakaknya itu, Dean ya. Coba lihat, waktu saya ikut pendalaman di KBG, ada mereka di gereja misa harian, bahkan ada mereka selalu samaan. Kenapa anak ini enjoy ya ikut orang tuanya ke gereja? Anak-anak orang lain susah sekali. Kan sama saja anak. Dan Bapak Ibu hati-hati, kemarin saya sharingkan cerita tentang pengalaman dari orang dari Jakarta yang saya berkatin, tempatnya di Sekotong. Mereka punya anak yang setelah beberapa tahun lahir tidak omong, tidak bisa bicara. Pergi ke dokter. Dokter kasih terapi selama 8 bulan, jangan buka TV di rumah, jangan buka HP di rumah. Nah, setelah itu baru anak itu sekarang pintar, omong, maunya omong terus. Hati-hati kalau anak-anak Anda sudah dengar setengah mati, omong setengah mati, kamu terlalu banyak kasih gate-gate. Jangan berpikir, mereka ini kan orang Jakarta, pikirnya dengan dia nonton film kartun dan anak-anak, dia makin cerdas dan pintar. Hasilnya terbalik. Makanya Bapak Ibu, anak-anak kita banyak tuli dan bisu. Mereka lagi asik main, kalau mau panggil sampai mulut peot, mana dia mau respon? Datang orang bertamu, mana dia mau peduli? Sehingga kita romo pun memang tidak dipeduliin. Karena dia asik dengan, itu sudah penyakit. Penyakit sosial namanya, penyakit psikologi. Coba saja bawa ke dokter. Pasti dokter akan bilang hal yang sama. Stop nonton TV, stop main HP, biar dia tumbuh normal. Banyak anak-anak kita tampak abnormal, karena memang kita tidak mendidik secara natural begitu. Itu fakta. Nah, kebiasaan membawa anak-anak dalam KBG, kekompakan yang kita alami di KBG itu sangat membantu membentuk kepribadian mereka. Tidak usah takut nanti besok-besok tidak perlu kita suruh, ayo ke SKAMI, ayo ke OMK, karena mereka sudah biasa berjumpa di kelompok itu. Tapi kalau tidak pernah dibawa ke KBG, oh ikut SKAMI, kan nanti di sini begini, sampai di sini dia duduk sendiri. Ada lagi yang sampai di sini harus ditemani mamanya terus. Jangan salahkan anak, kita yang salah menempatkan anak. Kita punya komunitas-komunitas begini kan. Tuh. Makanya saya lebih suka lihat mereka itu aktif di KBG daripada di SKAMI. Biar mereka di SKAMI aktif karena mereka sudah aktif di KBG. Karena jangan sampai di SKAMI dia aktif atau di OMK dia aktif, dia tidak tahu temannya di KBG dan lingkungan. Kan banyak begitu anak-anak kita. Aktif di OMK, aktif di SKAMI, tapi dia tidak tahu kalau itu tetangganya, itu temannya di lingkungan. Itu kan masalah sebenarnya. Tapi kita tidak melihat itu sebagai masalah. Yang kita lihat adalah mereka dipermasalahkan, kan gitu. Kalau bolak-baliknya. Maka cara menumbuh kembangkan iman begini. Ini kan kegiatan BPI. Di Dewan kita punya BPI. BPI itu ada kitab suci, katekese dan liturgi. Maka kalau mau menumbuh kembangkan iman, ya ini. Kenapa di bidang pembinaan iman itu ada kitab suci, katekese, liturgi? Lalu saya kasih tanya KKI di sini. Maksudnya, iman kita itu bertumbuh dengan bersumber pada kitab suci sebagai ajaran utama iman. Kalau umat ampenan beruntung mereka, karena mereka kan punya Romo SPD. SPD itu kan Serikat Sabda Allah. Otomatis semua bersumber pada kitab suci. Apalagi ini BPI, jadi BPI dikenal. Katekese, pengajaran dan pembelajaran iman, ini penting. Tapi kalau ada katekese, mana orang mau? Padahal ini penting untuk menumbuh kembangkan iman. Liturgi, kebiasaan kita terlibat di liturgi itu membantu menumbuh kembangkan iman. Dan hanya gereja Katolik yang punya liturgi. Dan kita tuh punya tatanya liturgi, namanya tata perayaan Ekaristi. Itu kalau liturginya Ekaristi, ada liturgi lain. Di sini kita terima sakramen, doa, devosi. KKI kenapa saya kasih tanda tanya? Karena ini kelompok anak kecil untuk membangun iman lewat kegiatan KKI. Tapi jangan sampai nanti mereka kegiatan hura-hura lebih banyak lupa imannya. Tapi mereka selama ini saya lihat bagus mereka punya pendampingan untuk iman anak-anak kita di beberapa kategori. Memang itu bagus, tapi jangan lupa
Di KKI mereka terlibat, jangan lupa di KBG dan lingkungan juga mereka pasti tahu diri bahwa itu anggota gereja, itu definisinya di KBG. Nah, sekarang mari cek kondisi iman, pertumbuhan dan perkembangan iman di KBG kita. Cek sudah. Bagaimana? Paraya, Ampenan, Mataram. Kalau kita kesulitan, saya kasih beberapa gambaran hasil penemuan kita sendiri berdasarkan FG di KBG di beberapa prasinode. Pertama, KBG ini kita masuk 25 tahun setelah mulai di tahun 2001 oleh Monsinyur Benyamin Bria. Ini tema Sinode 1. Memberdayakan komunitas basis gerejawi yang inklusif dalam milenium baru. Jadi sejak ini sudah, kalau sampai sekarang masih kalong kabut dan tidak jelas, itu karena kita meremehkan, tidak serius. Sinode 2, bertobatlah ke tempat yang dalam menuju gereja yang transformatif. Nah, di sini ada satu kata-kata menarik yang terkait dengan KBG. Begini dia punya tulis di visinya. Sinode 2. Saya simpan semua arsip dari Sinode 1 sampai Sinode 5. Walaupun waktu ini saya masih frater. Sinode 2 saya ikut tuh di sana. Nah ini visi Keuskupan Denpasar tidak muncul ya. Biar kita lihat ini. Oh ya, tidak muncul dia. Ini saya baca ini. Sinode 2, visinya Keuskupan Denpasar sebagai persekutuan umat beriman Kristiani berjuang mewujudkan kerajaan Allah melalui komunitas basis gerejawi yang transformatif. Ada di situ tentang KBG. Kita coba lihat Sinode 3. Di Sinode 3 lagi omong tentang KBG. Tema Sinode 3, memancarkan wajah Kristus melalui gereja yang inklusif dan transformatif. Lalu arah dasar karya pastoral Keuskupan Denpasar 2012 sampai 2016 hasil Sinode 3, menuju gereja umat dengan gaya pastoral, membangun komunitas basis gerejawi yang inklusif dalam milenium baru. Jadi setiap sinode ada omong tentang KBG. Itu Sinode 1 sampai 3. Nah, Sinode 4 lagi omong KBG. Temanya menjadi gereja yang beriman tangguh, mandiri dan mampu bersaksi dalam masyarakat majemuk. Di Sinode 5 juga ada. Kita lihat Dekenat NTB punya dari hasil Sinode 4. Ini dari isu yang dimunculkan ada 5. Yang kelima itu pendidikan sekolah Katolik, yang pertama itu keluarga, yang kedua itu PSE, yang ketiga itu OMK, yang keempat ini katekese dan kepemimpinan pastoral. Tentang KBG dan tentang kita ini, saya kasih lebih besar, ini dia. Katekese merupakan sarana pewartaan untuk menanamkan dasar iman supaya umat memiliki wawasan keimanan Katolik yang kuat. Katekese juga sebagai sarana untuk mengungkapkan pengalaman iman umat yang bertumbuh dan berkembang menuju iman Katolik yang benar. Ini katekese. Ini fakta di lapangan, hasil masukan kita. Fakta di lapangan, tidak banyak umat yang hadir dalam kegiatan katekese dan sharing kitab suci di KBG-KBG. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga fasilitator yang handal dan kurangnya kesadaran umat serta rendahnya pengetahuan dan pemahaman untuk mengikuti kegiatan katekese, terutama sharing kitab suci. Umat lebih tertarik ikut doa rosario. Nah, masalahnya gini, sudah tahu kita yang munculkan masalah, kita tahu. Giliran pembekalan fasilitator tidak datang, kan kita yang tahu masalahnya, tapi kita tidak mau ikut ambil solusi. Mau kapan berubah? Kita tahu diri bagus, tapi kita tidak tahu bahwa kita sendiri yang harus mencari solusi. Makanya sekarang ini kan kita diminta untuk lihat kembali apa yang kita omong, biar tidak omon-omon, kita cari solusi. Setelah ini buat apa? Itu tentang KBG di Sinode 4 dari Dekenat NTB. Kemudian ini, menimbang katekese sebagai hal yang penting dalam pembinaan iman umat, maka perlu diadakan pelatihan secara kontinu bagi fasilitator katekese dari KBG-KBG
Selain itu perlu adanya variasi dengan melakukan pertukaran fasilitator antara KBG dan peningkatan peran aktif ketua KBG atau lingkungan, DPP dan pastor paroki sebagai penggerak katekesi umat. Kita suruh datang rekoleksi, mana mau. Datang pembekalan, mana mau. Orang yang sama itu toh. Setelah itu ngomel dan ngomong paling banyak. Nah, ini kan masalah. Kita sudah omong sendiri. Kepemimpinan merupakan hal yang diperlukan dalam karya pastoral dan menjadi kunci dari keberhasilan dalam mencapai tujuan yang baik. Keberhasilan karya pastoral gereja membutuhkan pemimpin yang handal, di mana kepemimpinan pastoral merupakan sebuah panggilan untuk melayani. Menjadi seorang pemimpin hendaknya memberikan teladan sebagai gembala umat, di mana seorang pemimpin pastoral adalah perpanjangan tangan gereja dan sebagai penggerak dan pengarah umat untuk mencapai tujuan gereja. Makanya tadi tugas pengurus KBG itu ini hasil dari masukan kita. Dan ini adalah hasil rumusan dari Dekenat NTB yang waktu itu sekretarisnya Pak Mikel, ketuanya Romo Kadek. Saya ambil bahan itu di sini. Itu Sinode 4. Sekarang yang terbaru Sinode 5. Hasil FGD Prasinode 5 Dekenat NTB, contohnya Mataram, Praya Ampanan Mataram. Ini dia hasil Sinode 5. Di situ tidak muncul deh. Ya, saya baca saja. Kayaknya susah dia muncul di situ. Ini hasil Sinode 5 Dekenat NTB khususnya tentang KBG. Begini hasil rumusannya. Masalah-masalah pokok yang ditemukan tentang hidup KBG. Pengurus KBG kurang paham tentang peran dan tugasnya. Ini masalah pokok yang kita temukan. Alasannya terikat dengan pekerjaan, kurangnya pengetahuan tentang hidup ber-KBG, makanya kita buat ini. Karena hasil Sinode 5, kurang percaya diri atau tidak mau menjadi pengurus KBG. Ini alasan kenapa pengurus KBG kurang paham tentang peran dan tugasnya. Peluang kegiatan KBG kemudian masalah berikutnya, tantangannya, kegiatan KBG menjadi pasif. Lalu peluangnya, KBG adalah salah satu cara hidup menggereja. Maka usul saran, perlunya pelatihan pengurus KBG. Ini usul saran dari Sinode 5, bagian Dekenat NTB. Sekarang kita lihat contoh khusus dari Mataram tentang KBG hasil prasinode di FGD. Silakan Ampenan dan Praya nanti lihat sendiri di parokinya. Kalau Mataram punya hasil FGD tentang KBG itu, kan Mataram di Sinode 5 menghasilkan 5 persoalan serius. Nomor 1 keluarga, nomor 2 ya. Nomor 1 KBG, nomor 2 masalah perkawinan dan perceraian, nomor 3 biaya sekolah atau pendidikan, masalah yang keempat itu pemberdayaan sosial ekonomi, masalah kelima kurangnya keterlibatan OMK di KBG. Nah, nomor 1 KBG untuk Mataram, begini dia punya hasilnya. 5 isu pokok yang menjadi keprihatinan umat paroki Santa Maria Immaculata Mataram. 1. Kurangnya kehadiran umat dalam kegiatan KBG. Alasan 1.
Peran KBG sangat penting, namun banyak hambatan terkait kehidupan ber-KBG. 2. Peran kepemimpinan ketua KBG belum maksimal. 3. Keterlibatan umat terutama dalam kegiatan katekese kurang. 4. Kesadaran umat dalam ber-KBG masih minim. Nah, dengan kita datang begini kan kita sudah disadarkan tentang KBG ini. Silakan sampaikan ke umat. Kalau umat masih protes, saya masih punya data banyak tentang hasil masukan umat di FGD KBG tentang KBG. Kan mereka sendiri yang omong. Sekarang setelah kita omong, setelah kita temukan, siapa yang kasih solusi? Kita sendiri. Ya, makanya tadi saya bilang, saya hanya mengingatkan kita akan bahan yang sudah kita sampaikan sebagai prasinode. Usul dan saran, ini usul saran kita terkait alasan tadi. Peningkatan mutu pelatihan kaderisasi pemandu katekese sehingga menjadi fasilitator yang handal. Makanya sekarang kita itu selalu bikin pembekalan fasilitator. Kan anjuran kita, tapi seringkali yang menganjurkan yang mengabaikan. Itu penyakitnya. Kedua, meningkatkan peran guru agama, katekis atau umat yang dilatih khusus untuk lebih aktif lagi di KBG. Tadi Pak Pembima sudah kasih contoh. Kalau bulan bintang jatuh lagi, perbanyak lagi itu supaya bisa membantu. Anjuran ketiga, meningkatkan peran aktif ketua KBG sebagai penggerak KBG dan peran serta ketua lingkungan dan pastor paroki untuk memotivasi umat terlibat aktif dalam KBG. Makanya ada ini. Yang keempat, ketua lingkungan dan pastor paroki mengadakan kunjungan ke KBG-KBG. Nah, ini kita pernah merencanakan itu di Mataram, tapi tidak buat. Karena apa? Kesulitannya kita mau pergi orangnya di mana? Tahun lalu saja waktu tema katekese kontekstual kita sudah lemparkan untuk akan turba berkatekese di lingkungan. Yang terjadi berapa lingkungan yang buat? Cuma 2, Swete dan Mataram. Yang lain pangku tangan, sudah pintar semua soalnya. Tapi kalau ada FGD nanti omong banyak begini begitu. Tuh masalah. Padahal kita itu memecahkan masalah berdasarkan apa yang kita permasalahkan sendiri. Terus siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ini baru sebagian dari hasil FGD tentang masalah yang kita alami terkait KBG. Silakan Ampenan, Peraya, cek ulang hasil FGD-mu. Apa katanya tentang KBG? Yang saya kasih contoh tadi umum dari Dekenat dan khusus dari Mataram. Jadi kembali ke kita sekarang. Itu sudah ada masalah. Siapa yang menyelesaikan masalah itu? Kita sudah buat kumpulkan konsolidasi kayak gini. Supaya kita dari pengurus itu paham itu apa itu KBG, apa ciri khas KBG, apa tujuan ber-KBG. Siapa itu kita sebagai pengurus, apa tugas dan tanggung jawab kita. Sudah tahu tadi kan tugas dan tanggung jawab kita apa? 1, jaga domba. 2, jaga iman domba dan hidup beriman. 3, jaga gereja dan hidup menggereja. Artinya kita bukan lagi tukang bagi pengumuman dan tukang tagih iuran. Tugas kita jelas, membantu gereja dan Tuhan menumbuh kembangkan iman umat secara pribadi di dalam dirinya, secara keluarga sebagai 2 orang murid ke Emmaus di dalam keluarga, secara kerasulan dalam KBG. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak makan siang. Baik, kita boleh berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk Romo Dekan Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi tadi Romo Dekan sudah memberikan aksi nyata yaitu melayani secara langsung. Terima kasih Romo sudah membantu MC. Ya, tadi saya ada izin sebentar keluar. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pada siang hari ini tadi Romo udah buka sesi tanya jawab ya. Oke, mungkin saya buka sesi tanya jawab 3 pertanyaan saja. Setelah itu kita tutup dengan makan siang. Itu Romo. Iya, boleh.
Sehingga seperti juga di perempuan itu kalau dilihat daripada batasan itu masuk Ampera, KBI masuk Mataram. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita berbicara KBI ini harus bagaimana tunggu dulu batasannya yang mana, itu juga membuat bingung. Yang kedua adalah mari kita legowo, kita mau ikuti aturan yang mana, ikuti aturan penunjuk pemerintah atau bagaimana? Karena apa yang seperti tadi kamu katakan, contohnya satu lingkungan bersebelahan, lingkungannya jauh, mau tidak mau, kalau demikian kitanya umatnya yang harus tahu aturan. Saya berada di KBG mana, saya tinggal di KBG mana, saya cari uang di KBG mana, tetapi saya berada di lingkungan KBG mana. Seperti ini yang terjadi. Kalau dikatakan yang penting dia mau ke gereja, yang penting dia mau aktif. Kalau demikian, saya bilang sama ketua KBG saya, biarkan kalau mereka mati jalan sendiri mayatnya. Karena seperti itu. Nah, hal-hal yang demikian, yang berikutnya, maukah ketua lingkungannya legowo dan juga harus memberikan pelajaran kepada umatnya, kau berada di sini dan kau harus berada di lingkungan itu. Itu yang cukup sulit. Seperti itu. Kalau ada apa-apa, kami yang bingung. Ini masuk lingkungan mana? Karena berdasarkan pengalaman saya yang berkecimpung juga di masyarakat, kebetulan saya berkenalan dengan kalinya. Setiap belakang ibu ada anggotanya yang terjadi kematian. Setelah saya tanya sama ketua lingkungan, ini masuk mana? Tidak ada terdaftar. Nah, hal-hal yang demikian ini waktu kita telusuri, ini masuk di lingkungannya namanya siapa yang urus kalau sudah begini. Kan tentunya kan kami yang bingung. Dan juga kadang-kadang kalau sudah datang ke rumah, berulang kali kami menegur atau mengajaknya, mari kita masuk KBG, boleh nggak kita berdoa di sini? Banyak sekali alasannya. Nah, hal-hal ini yang mungkin bagi kita mari kita renungkan bersama, cara keluar yang bagaimana yang harus kita ambil. Terima kasih. Ada lagi, biar sekalian. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Itu ada. Sudah? Oh, ya. Ada. Ya, selamat siang. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya. Sebati, ya. Saya Paul. Saya dari KBG Santa Monica di lingkungan Pendiri. Posisi kami itu di Peninggung, Lihir, dan sampai dengan Rago. Kami punya KBG. Awal kami mekar dari KBG sebelumnya itu 12 kakak, sekarang sudah 15 kakak. 16 satu kebetulan berdomisilinya di Surabaya, cuma membuka usaha di sini, jadi beliau berkenan untuk masuk dan ikut iuran di KBG kami. Jadi mengenai yang kegiatan kita hari ini judulnya ini sangat bagus sekali, konsolidasi ini, karena ini sangat penting sekali itu. Nanti pengaruhnya kepada pelayanan kita dalam kehidupan gereja. Saya kasih contoh satu yang kemarin kalau kita lewat itu adalah tugas kita dalam pekan suci. Karena ada alasan dari lingkungan lain itu kami lingkungan kecil, tidak punya warga. Ada bahkan karena lingkungan kecil itu kemudian dia mengambil warga dari lingkungan lain untuk membantu menjalankan tugasnya, sehingga
itu berpengaruh terhadap tugas lingkungan yang sebenarnya orang yang diminta tolong ini tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk dalam tugas gereja dari lingkungan pribadi. Saya kasih contoh itu terjadi di lingkungan kami karena anggota lingkungan kami itu akhirnya fisiknya itu menjadi terganggu, sakit dan capek, tidak bisa menjalankan tugas, kurang maksimal karena mengambil tugas itu terlalu banyak sekali, membantu dari lingkungan ini, dari lingkungan ini. Kemudian ini juga penting sekali kesadaran ketua lingkungan menurut saya. Ya sudah, kalau memang lingkungan jumlahnya sedikit, lebur saja dari sana. Paling kalau di Mataram itu paling kelihatan itu ya seperti Kekali dengan Bomo, kemudian Bunia dengan Karangtaruna. Dan bahkan ada keunikannya itu lingkungan Karangtaruna ini punya satu KBG yang wilayahnya di luar teritorial. Jadi kalau kayak keuskupan itu bisa jadi kayak keuskupan Ruteng punya wilayah di keuskupan Denpasar. Contohnya seperti itu. Nah, itu siapa yang menyelesaikannya? Menurut saya ya dari Dekenat. Dekenat kemudian bagaimana menyampaikan kepada pastor paroki. Nanti di antara dua paroki ini Mataram dengan Mataram. Kemudian menentukan wilayahnya teritorial. Kalau kita KBG ini kan kita mengikuti saja supaya kita menjaga domba ini supaya tidak lepaskan. Jadi pemahaman kami seperti itu. Jadi kami harapkan supaya ini kalau bahasanya Tante Wiwin tadi kita duduk bersama, ini kita sudah duduk bersama, tinggal kesepakatan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya, 12 jam dari semua. Ya. Oke, Romo Irwan juga ke sini, kita tangkap sama-sama ini barang. Nah, ada Romo Cece lagi. Kita tangkap sama-sama ini barang. Pada prinsipnya begini, hasil Sinode 4 telah menganjurkan reposisi tempat KBG lingkungan paroki dan dikeluarkan SK khusus untuk itu oleh Bapak Uskup. Kalau bilang Romo Deken dan Pastor Paroki, kami ikut saja itu SK, reposisi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kami ikut sudah jelas aturannya. Yang sering tidak ikut aturan kan umat tuh. Maka yang jawab, ini kamu umat. Kamu mau nggak? Jadi ya kita kembali lagi ke seperti Pak Guru bilang tadi, coba beberapa lingkungan KBG yang merasa perlu pembaharuan itu berpikir duduk bersama. Kalau kita sih di sini kamu bilang, Romo kami gabung, oke, yang penting gerejanya tetap hidup daripada paksa diri sendiri tapi tidak ada orang kan. Yang jadi masalah kalau tidak pernah ikut rapat lagi, bagaimana kita tahu? Kan begitu juga toh. Sampai ada yang kita tidak tahu nih siapa ketua lingkungan di antara lingkungan yang ada nih. Karena tidak pernah datang, bagaimana kita omong? Hanya kita bisa menggonggong. Ya, kalau menggonggong prinsipnya anjing menggonggong, kafilah berlalu. Masalah jalan terus, tidak ada solusi. Sehingga kembali ke kayak yang masukan tadi, kami oke saja. Kamu mau kamu reposisi solidkan lagi, lapor ke kami, kita rapatkan di dewan putuskan, deal. Tapi kalau soal dari atas sudah jelas, Bapak Uskup sudah keluarkan SK untuk reposisi posisi setiap KBG, lingkungan dan paroki ke sesuai dengan domisili. Begitu. Itu sudah jelas. Kami ikut itu. Nah, sekarang kami kembalikan ke beberapa lingkungan itu umat yang merasa pasti juga begini. Ada orang Empenan tinggal di Mataram. Lalu tiba-tiba, saya malu juga, saya tinggal di sana, saya mau kembali ke Mataram. Kalau dia datang rapor ke pastor paroki, pasti Romo Irwan juga tidak menolak toh. Yang jadi masalah kan sendiri yang menolak, bukan kita. Jadi lagi-lagi kami daripada Romo, kita ikut saja aturan yang sudah ada. Kalau kamu mau ikut, syukur. Kalau tidak kamu mau ikut, itu yang jadi pekerjaan rumah untuk kami.
yang siap untuk didengar terus sebagai ocehan dan keluhan waktu rapat. Kayak gini kan? Ini kan sudah muncul di FGD dulu yang gini-gini. Sudah kita catat lagi. Sudah kita beri sendiri gambaran solusinya nanti gini. Tapi begitu kita mau buat, tetap ada yang tidak mau. Nah, yang jadi masalahnya begini. Terakhir pasti begini, pasrah. Masih baik kami jadi Katolik. Kalau kami pindah, nah, itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang begitu juga kan? Ayo kamu pindah sudah. Ah, ngapain? Kami sudah dari dulu. Masih baik kami jadi Katolik. Kalau kami pindah, kita juga lebih baik daripada kehilangan domba. Kan tugas kita tadi jaga domba. Daripada dia lompat pagar, sudah biar ikut saja maumu. Dengan catatan, kalau menemui kesulitan seperti yang tadi sudah diungkapkan, resiko ditanggung sendiri. Kalau kita mengigo, ya kalau dombanya nakal, kalau dombanya nakal, jangan lupa jangan sampai pindah identitas jadi kambing, itu saja ya. Walaupun nakal tetap jadi domba, jangan sampai jadi kambing. Karena kambing itu kalau di dalam satu rekoleksi itu dalam 7 dosa pokok, kambing masuk kategori sebagai orang yang keras kepala, masuk dalam 7 dosa pokok. Kalau domba kan tidak. Makanya Yesus bilang, saya itu anak domba Allah, bukan anak kambing Allah. Bahkan jelas di kitab suci itu kan, domba ada di sebelah kanan, kambing ada di sebelah kiri. Yang paling bagus dari kambing cumanlah susu kambing. Itu yang menyelamatkan. Kalau sate kambing juga bahaya untuk kolesterol dan asam urat. Jadi kembalinya begini Bapak Ibu, ini masukan bagus, kita semua sudah dengar. Kami dengan para Romo ini pasti mereka juga mau. Apalagi ini kan teman kelas, kalau saya ngomong dia tidak mungkin tolak. Kayak Cece juga dia sudah tahu siapa itu Romo Eman. Walaupun saya deken, saya tetap anggap dia sebagai kakak, dan pasti dia mau. Kami mau saja, kamu mau bilang, Romo ini batasnya, masuk Ampenan, masuk Mataram, oke. Kan bukan partai politik ini cari masa. Yang penting orang selamat. Itu saja prinsip kita. Dan jangan sampai karena kusuk kasak itu kamu lalu mandek, ngambul, tidak ke gereja. Makanya kita ini pakai prinsip minus malum sudah. Sudahlah biar tidak baik jalani saja. Yang penting tetap mau jadi Katolik, tetap mau bertugas, tetap selamat jiwamu. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu mesti kembali bersekutu dan solid dengan orang terdekat, oke. Kalau tidak, jangan sampai gara-gara itu kamu punya iman rusak, hidup menggerejanya berantakan. Itu saja pesan kita. Setuju kan Romo ya? Romo Cece mau tambahkan sama Romo Iron. Tapi habiskan dulu sirip pinang tuh. Baik, habis. saya tambah dulu begini. Artinya gini, biar kita pulang ada keputusannya. Daripada kita mengaman dengan hal tadi dan beberapa informasi, pada akhirnya begini. Omnia in caritate, lakukan apapun dengan kasih. Kita sudah berjalan begini, bahwa ada hal-hal yang atau juga yang sudah lama yang perlu kita perbaharui tentang reposisi dengan segala macam masukan. Pada akhirnya orang untuk bergabung di sini, bergabung di situ. Kita kasih aturan, diikut baik, tidak diikut juga tidak baik-baik saja. Yang pasti harus tetap dilayani dengan kondisi apapun. Jadi Bapak Ibu selama ini sudah melayani sebagai pengurus KPG, terima kasih banyak. Terus saja lakukan dengan kasih, dan ya kalau menemukan hal-hal yang keganjilan dan kejanggalan kayak itu, tidak perlu terlalu dipersoalkan. Kalau sudah dia di sepian sudah. Yang penting jalankan itu dekat, itu saja. Yang penting semua berjalan. Macam kita juga di Mataram, mau gabung di sana, gabung di situ. Yang penting berjalan. Tapi kalau mau ikut anjuran itu lebih baik. Yang penting jangan keluar, jangan jadi kambing, tetap jadi domba. Dan kita para pengurus tidak perlu terlalu berpikir tentang tetek pengen itu, kita layani saja sebagai ekspresi iman dan dengan penuh kasih sayang. Kami para Romo juga mau moto juga, apa gunanya untuk kami? Besok-besok kami pindah, ini paroki tetap jadi milik kamu kan? Kamu tetap jadi anggota gerejanya. Mungkin yang paling penting kami anjurkan, coba makin mantapkan iman, karena kalau iman makin mantap, segala persoalan akan diselesaikan dengan kekuatan iman dan pemahaman kita. Itu paling penting. Dan yang berikutnya apa? Selain beriman, kita
terlibat karena kita merasa memiliki gereja. Itu paling penting. Makanya tadi saya bilang tugas kita meningkatkan iman, menjaga hidup beriman, menjaga gereja, menjaga hidup gereja, supaya orang itu tidak hanya mencintai iman dan gereja, tapi merasa memiliki iman dan gereja. Contoh, misalnya Uki ini berpasutrikan mereka saling mencintai, tapi rasa cinta tidak cukup tanpa rasa memiliki. Harus merasa memiliki pasangan, walaupun kita mencintai dia. Kita boleh mencintai kalau tidak punya rasa memiliki, kita pasti tidak akan mau cari tahu dia di mana, dia buat apa. Itu juga gereja. Kita mencintai gereja, tapi kalau tidak merasa memiliki gereja, juga tidak akan membuat kita greget. Sama kami para pastor, kami mencintai paroki, tapi juga harus merasa memiliki paroki ini supaya menjadi bagian dari diri saya. Sehingga sebagaimana saya ingin dicintai, demikian juga saya mencintai paroki ini. Begitu juga tugas kita. Jadi cintailah KBG-mu, cintailah kepercayaan yang diberikan kepadamu, karena kita semua sangat berharga di tangan Allah. Merasa memiliki keluarga, merasa memiliki KBG, merasa memiliki paroki, merasa memiliki dekanat dan keuskupan. Dan kali ini kita datang untuk kami sudah jelas, karena kita merasa memiliki dekanat ini, makanya kita datang. Jadi terima kasih banyak untuk kita semua. Selanjutnya ibadah tentang LinkedIn, kita akan dibagi ke 3 paroki Mataram, Ampenan, Praia. Praia dapat 2, Ampenan 20, sisanya di Mataram. Kalaupun masih sisa lagi di pastoral, nanti kita akan bagi sesuai dengan nama dari video. Nanti kita yang atur nama-namanya. Kemudian mereka ini akan ke KBG itu 14 sore ya. 14 sore setelah buat kegiatan di sini, lanjut dengan katekese di masing-masing KBG. Bahannya apa? Paling yang kita omong nanti tadi ini omong lagi, karena ngomong tentang KBG. Makanya kita ini sebenarnya memposisikan diri supaya lebih siap, biar tidak kesan bahwa sudah 25 tahun KBG, kita jadi pengurus, kita tidak punya pengetahuan tentang KBG. Sehingga kalau mereka datang, kita sudah punya gambaran tadi KBG itu apa, ciri khasnya apa, tujuannya apa. Biar robo-robo dari sana datang, hebat juga mereka punya pengetahuan KBG ya. Punya begitu. Kemudian mereka tadi Romo Adi telepon saya juga pas pertemuan tadi. Mereka itu jadi tamu KBG, bukan tamu keluarga di tempat di mana mereka tidur. Jadi mau di rumah siapa, tapi itu adalah tanggung jawab semua anggota KBG. Lalu hari berikutnya mereka akan lebih banyak di sini. Dan ada beberapa pertanyaan, mandi nggak? Pasti mandi lah. Itu di acara memang kesannya sampai sore, tapi kita pasti akan atur mengingat waktu mereka harus kembali untuk ke rumah mandi, karena menurut rencana KBG kita semuanya diundang misa, dan termasuk keluarga di mana mereka juga harus ikut misa. Sehingga nanti kita akan buat sedemikian supaya waktunya tidak sampai tidak ada waktu mandi. Intinya mereka harus pulang, mobil buka kan lebih banyak juga waktu di rumah. Nanti kita akan atur, tidak cemas. Kemarin mereka ibu Ina yang tanya, pasti semua maka mau mandikan. Jadi ada, itu tentang live-in. Intinya mereka datang untuk menyapa KBG, berbagi cerita tentang KBG, karena kita punya tahun pastoral KBG yang solid dan solider. Sebelum mereka pergi nanti dibekali lagi dengan bahan dari Puspas tentang KBG, termasuk yang kita omong tadi juga menjadi bahan yang akan saya sampaikan kepada mereka, karena Romo Bebi minta gambaran tentang hidup ber-KBG di sini, di kelompok ini. Itu tentang LinkedIn. Selanjutnya, habiskan. Ada pertanyaan tentang LinkedIn? Kalau tidak ada, terima kasih banyak untuk semua, untuk KBG, untuk keluarga yang menerima para Romo. Kita tetap solid dan solider bersama para Romo yang akan datang, dan semua umat, baik yang di Mataram, Praia dan Ampenan, diundang untuk misa panggilan pada tanggal 15 di gereja kita. Sekaligus kita mendoakan untuk 3 pastor kita yang akan ditabiskan menjadi
diakon pada tanggal 16. Frater Dani, Frater Niko, Topi Sumbawa, Frater Dedi. Mereka tanggal 16 akan tabis diakon di Malang. Nah, sebagai bentuk doa dan dukungan kita, ada yang minta setelah ini kita foto bersama sambil kita buat video ucapan bersama untuk mendukung dan menopang mereka. Setuju kan? Dan ini kan putra Lombok dan anak-anak kita, ada 2 dari dekanat kita. Berikan sukses dekanat kita membuat Frater Top nyaman, aman, tentram dan sampai ke puncak. Tinggal doakan Frater Edo dan tetap dukung Frater Nino dan beberapa Frater kita, Frater Ian, Frater Jojo dan beberapa yang lain. Karena kita juga solidar dengan mereka. Jelas, biar cepat makan siang. Dan makan siang kita kali ini dan snack ditanggung semuanya oleh Paroki Mataram. Bukan dari dekanat, bukan dari mana. Terima kasih kepada umat Mataram semua dari oleh dan untuk kita. Apalagi kan Romo Cece ini kan kita anggap masih sebagai orang Mataram. Sehingga dia tadi waktu bukan ngomong Prayo, ngomong Mataram saja. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri di tangga panggung. Saya nggak bisa keluar. Kejepit di situ. Baik, kepada para pastor, dipersilakan untuk mengambil posisi di tengah. Oke, Bapak Ibu siap ya, Bapak semua. Oke, baik. Siap. Semua dari depan di HP dulu ya. Ya kan? Begini Bapak Ibu solid. Ya. Solid. Baik, 1, 2, 3. Oke, ya. Baik, posisinya sama Bapak Ibu. Lebih lama sedikit Bapak Ibu bisa tahu ini sudah terlihat. Ekspresi tetap sama. Pokoknya Bapak Ibu sudah membuat video karena mohon izin dan nanti yang lain juga berkurang. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf Pak Vincent, Pak Vincent, sekali lagi kita mau video ucapan selamat para kegiatan. Replika duluan. Sekali.